Selamat datang di channel Yonoki. Hari ini 4 Mei 2022, bertepatan dengan liburan Hari Raya Idul Fitri. Saya Yonoki mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran di tahun 2022 ini. Buat teman-teman yang merayakan Lebaran di tahun 2022 ini. Oke, inilah keadaan farm saya. Pok-pok kepiting semuanya masih belum. Ini bak-bak filtrasi steamer masih belum terinstall dikarenakan sebelum Lebaran saya udah mendatangkan bak filtrasi yang baru dari Fiber itu, dan setelah saya pasang itu ada kebocoran, sehingga saya putuskan untuk diperbaikin. Dan setelah libur Lebaran pasti baru selesainya di libur Lebaran, setelah libur Lebaran baru selesai, nanti kita baru install lagi filtrasi. Sebelumnya saya membuat video ini adalah lanjutan dari video saya yang lama yang dengan judul Tidak Seindah Yang Dibayangkan. Jadi bagi teman-teman yang merasa di budidaya kepiting dengan sistem apartemen ini hanya ingin yang melihat yang indah-indahnya saja, hanya ingin melihat yang baik-baiknya saja, hanya ingin melihat yang suka-sukanya, sukacitanya saja, ya memang sebaiknya jangan meneruskan video ini nih. Cukup di skip atau jangan dilihat atau jangan ditonton sampai habis. Tapi bagi teman-teman ya kan yang ingin mengetahui apa kesulitannya, apa dukanya, apa hal-hal yang kurang enak, kurang menyenangkan ketika kita sudah terjun di dunia budidaya kepiting sistem air yang tersirkulasi atau apartemen kepiting ini, silakan ditonton video ini sampai selesai, karena ini sangat berguna sekali bagi teman-teman yang sangat membutuhkan informasi tentang tentang hal-hal yang berlawanan dengan informasi yang lagi viral saat ini di media YouTube kita. Yang ngelihat di YouTube itu mayoritas satu arah mengatakan ini sangat mudah, ini sangat gampang, ini sangat menjanjikan prospeknya di budidaya kepiting dengan sistem apartemen atau RAS atau sirkulasi air. Ya mereka nggak salah, melakukan hal seperti itu juga nggak salah. Tetapi saya juga mau memberikan sesuatu hal yang berimbang, bahwasanya di balik mereka itu bisa seperti itu juga ada perjuangannya, itu juga ada strugglingnya, itu juga ada kesulitannya, bahkan kesulitannya terus juga berkembang juga, ya kan. Jadi kenapa mereka nggak melakukan itu, ya entahlah apa motif mereka, atau entah mereka memang lupa memvideokan, atau menurut mereka itu tidak perlu dipublish, atau menurut mereka itu dan lain-lain hal sebabnya, yaitu hak dan urusan mereka. Tetapi saya menceritakan apa struggling atau apa kesulitan saya di awal-awal ini yang sudah saya alami. Jadi meskipun ya kan saya sudah membeli box paketan yang saya kira dengan paketan itu sistemnya sudah bisa berjalan dengan baik, dengan bak filtrasi yang volumenya sekian dijual bersama paketan 50 box atau 80 box atau 100 box atau segala macamnya, ternyata tidak serta-merta itu berjalan dengan baik. Buktinya saya harus menambah kapasitas bak filtrasi. Apakah mereka salah menjual paketan seperti itu? Saya rasa juga tidak, karena mereka juga tidak memaksa saya untuk membeli paketan tersebut. Tapi
saya dengan salahnya saya sendiri tergiring opini oleh banyaknya video-video yang mengatakan ini mudah, ini gampang, 15 hari panen, 15 hari panen soka, panen mengemukan. Ya saya tergiring, akhirnya saya melakukan pembelian dan ya inilah sekarang saya ini seperti ini keadaannya, ya kan. Saya mau menyadarkan lah teman-teman yang memang belum, ya kan, membeli atau masih mikir-mikir karena tertarik oleh video-video tadi itu, ya kan. Ya saya sajikan yang nggak enaknya di sini. Saya sampai ikut pelatihan, iya, udah pelatihan berbayar gitu kok masih tetap begini. Ibaratnya di awal-awal kok masih kesulitan. Nah itulah, ya kan, anehnya tapi nyata. Ya karena saya ikut pelatihan, materi-materi yang disuguhkan itu sebenarnya sudah cukup baik, tapi baiknya ya menurut saya cuma di kulitnya saja. Di kulitnya saja yang disajikan baik, cuman kedalamannya kurang dalam. Dalam artian karena saya juga orang awam pada waktu itu, ya kan, di pelatihan bilang kalau kepiting mati mungkin airnya yang nggak bagus, karena kepiting ini airnya kita sirkulasi, coba dicek parameternya. Kalau memang kurang bagus ya diperbaikin. Nah cilakanya saat bilang diperbaikin, saat diberitahu untuk diperbaikin, saya atau kami semua yang pada waktu itu pelatihan ada 30 orang, tidak ada yang bertanya, termasuk diri saya sendiri. Oke, kalau misalnya amoniak di dalam air ini tinggi sekali, apa yang perlu kita lakukan setelah kita tahu kalau ini tinggi? Langkah selanjutnya apa? Kita karena tidak ada yang bertanya, makanya di materi juga tidak dijelaskan. Ya nggak salah juga yang memberi materinya. Seperti itu, ya kan? Nah, ketika pH kita turun atau air kita itu naik, sudah tahu, setelah tahu karena sudah dites, langkah selanjutnya apa? Apa yang diberikan kepada air, ya kan, supaya air itu kembali lagi pH-nya menjadi pH 7, kan begitu, ya kan? Ya kan? Apa yang diberikan di air? Dengan dosis berapa? Berapa gram benda tersebut per 100 liter airnya? Dan diberikan dalam jangka waktu berapa menit, selang berapa menit, selang berapa jam, atau selang berapa hari? Tidak dijelaskan. Karena apa ya? Karena tidak ada yang bertanya, ya kan? Umpama suhunya drop atau suhunya terlalu panas, apa yang harus kita lakukan? Salinity turun, salinity naik. Ya menambahkan garam berapa dosisnya? Kalau turun 1 ppt atau naik 1 ppt, apa yang perlu ditambahkan? Airnya berapa dosisnya? Tidak ada, semua dijelaskan di materi pelatihan. Karena apa? Karena mungkin tidak ada yang bertanya. Dianggap semuanya sudah tahu, padahal kita ikut pelatihan dan berbayar. Itu rata-rata adalah orang yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Jadi salah yang memberi materi pelatihan? Ya nggak salah, karena tidak ada pertanyaan. Apa yang mau dijawab? Tidak ada pertanyaan. Yang salah siapa? Yang salah yang ikut materi pelatihan tapi nggak tanya. Loh kenapa kok nggak tanya? Ya karena orang awam, dia tidak akan memikirkan sampai senjelimet itu, ya kan, tidak akan memikirkan. Mengetahui pH aja mungkin baru tahu kalau itu air itu ada pH-nya, ada yang seperti itu. Baru tahu ternyata air itu kalau dikasih pakan, dikasih kotoran-kotoran dari kepiting, itu bisa menghasilkan amonia. Baru tahu. Terus mau tanya apa? Ya akhirnya tetap aja yang salah yang mengikuti pelatihan. Kenapa kok nggak bertanya, kan begitu? Oke, setelah itu saya mengalami, kebetulan saya bisa bertanya langsung, tapi face to face istilahnya. Ya jawabannya yang cuman tetap aja di kulit-kulitnya. Antara jawabannya ini, yang menjawab ini tidak mau menjawab, atau tidak mengerti harus menjawab apa. Antaranya ya cuman coba-coba aja, coba dicek, coba ditambah, coba ini ditambah, semuanya percobaan gitu loh. Sayangnya kenapa waktu pelatihan mungkin secara online atau offline
di hadapan teman-teman yang lain 30-40 orang itu kalau kita tanyakan, ya kan, ya yang menjawab kan biasanya mau nggak mau harus memberikan jawaban yang terbaik dari apa yang dia ketahui. Dan teman-teman yang lain kan bisa menilai bahwa yang menjawab ini benar-benar menguasai materi secara luar dan dalam, secara permukaan sampai ke dasar-dasarnya, atau cuman mengerti hanya kulitnya saja, hanya awal-awalnya saja, atau malah nggak ngerti sama sekali, cuman membacakan slide dari rangkuman materi pelatihan. Jadi apa yang saya lakukan akhirnya, ya saya mencari komunitas, ketemu beberapa teman-teman yang sudah relatif lama, 3 tahun ya kan, tetapi caranya cuma satu, kita perbaikin kualitas airnya dengan cara menambah atau memperbesar volume bak filtrasi saya. Karena sambil saya bercerita tentang kesulitan saya juga disuruh untuk memvideokan. Nah di sana setelah memperbesar itu pun macam-macam caranya. Ada yang pakai rumah bakteri A, ada yang pakai rumah bakteri B. Rumah bakteri A mungkin karang jahe, ya kan, yang natural, live rock, dead rock, lava rock, ya kan. Nggak ngerti, googling ya. Ada yang pakai media rumah bakteri yang seperti dari plastik, Kaltnes, biobol rambutan, biobol golf, ya kan. Ada yang memakai Japmat ini, ya kan, macam-macam pokoknya dari teman-teman itu. Dan itu apa? Ya mereka semua sarannya bagus-bagus, tapi saya harus memilih dengan luasan tempat saya dan dana yang sudah saya punyain, rumah bakteri rumah bakteri apa yang paling cocok dan paling benar saya gunakan untuk saya, itu saya memilih sendiri. Ya seperti itu. Jadi saya membuat video ini menceritakan hal-hal yang jelek-jeleknya atau hal-hal yang kesulitannya buat teman-teman lain yang memang benar-benar ingin terjun dan ikut pelatihan, baik nanti akan adanya pelatihan offline, online, yang berbayar maupun yang gratis. Di sana Anda tolong agak kritis, bukan agak ya, super kritis, nggak apa-apa. Apalagi untuk pelatihan-pelatihan berbayar, ya kan. Tanya sampai sedetil-detailnya di hadapan teman-teman supaya yang menjawab ini benar-benar jawabannya itu bisa dipertanggungjawabkan karena disaksikan oleh teman-teman yang lain, bukan cuman 4 mata saja, ya kan, antara penjawab dan penanya, tetapi penjawab dan penanya disaksikan oleh teman-teman yang lain. Kalau amoniaknya tinggi, apa yang harus saya lakukan? Ya kan, kalau pH-nya turun atau pH-nya naik, apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya berikan? Dosisnya bagaimana? Harus berapa lama sekali saya ini? Pengecekan seperti apa? Air naik, salinity turun, salinity naik. Berapa garam? Atau berapa apa yang harus saya lakukan ke air saya supaya salinity-nya kembali? Jangan naik, jangan turun seperti itu. pH, salinity, dan lain-lain sebagainya. DO-nya naik, oksigennya naik, atau oksigennya turun. Apa yang harus saya lakukan? Pemberian apa yang cocok untuk kepiting dan air payau ini? Kalau itu sudah semuanya dijawab dan Anda sudah merasa oke, sudah siap, ya baru kemungkinan Anda tidak akan kesulitan atau struggling atau banyak kematian seperti saya di awal-awal ini. Seperti itu, ya kan. Nah, yang akan saya bahas selanjutnya adalah bahayanya flexing di video-video tentang mudahnya, enaknya, gampangnya, panennya, baik penggemukan maupun soka dari kepiting dengan bok-bok. Mayoritas saya ngelihat, karena saya ada kesulitan, saya mencari lagi teman-teman yang upload, ya kan. Terakhir ada yang sudah di komentar, ada yang sudah
berkomunikasi, menyertakan nomor WA dan lain sebagainya. Ya ujung-ujungnya saya ngelihat rata-rata mayoritas ya kan, mereka itu akhirnya kalau nggak jualan box, baik box yang seperti ini atau box yang modif dari jirigen atau dari barang-barang plastik apa, ya ada yang jual pelatihan juga ya kan. Nah, alasannya kalau saya memberitahu satu orang, nanti ada satu orang gitu bertanya setiap kali saya menanyakan hal-hal yang sama, ya sekalian aja saya buatkan pelatihan. Oke, baik online maupun offline, berbayar tentunya dong. Ada yang jualan media-media bakteri, ada yang jualan skimmer, ada yang jualan peralatan-peralatannya. Tapi mereka membungkusnya penjualan tersebut dengan cara diberi ini loh, mudah. Ini loh, 14 hari, 15 hari panen. Ini loh, saya panen segini banyak. Ujung-ujungnya mereka kalau ada pertanyaan, mereka akan mengarahkan ya membeli di sini, membeli di sana, atau membeli di saya aja ya kan. Bahkan ada yang seperti itu. Apakah salah mereka seperti itu? Apakah itu melanggar hukum? Oh, tidak sama sekali. Mereka tidak salah dan tidak melanggar hukum. Justru yang salah itu yang kita, yang melihat karena tergiring opininya, bahwa ikut tergiring bahwa ini mudah, ini gampang, berapa hari panen. Saya kalau investasi di sini cepat sekali BEP-nya, makanya ini adalah segala sesuatu hal yang resikonya minim. Nah, kita akhirnya menyimpulkan seperti itu karena tergiring opini itu. Itu kita yang salah, bukan mereka. Suatu saat pun kalau saya sudah berhasil, saya upload video keberhasilan saya mungkin panen ini. Jadi ini 90 box. Kalau saya panen aja 20-30 ekor, 30 box. Saya syuting, saya upload di YouTube. Banyak yang tanya. Akhirnya mungkin saya juga bisa seperti mereka. Apakah salah? Ya saya sudah bilang tadi, tidak ada yang salah, tidak ada hukum yang dilanggar, tidak ada undang-undang yang saya langgar. Kalau ada yang tanya, "Loh kok Om Yohan kok bisa panen?" Oh ya, ya kan, saya menggunakan produk vitamin ini, produk rumah bakteri ini, produk bakteri starter ini, produk mineral ini. Saya menggunakan box seperti ini. Berapa Om Yohan harganya? Akhirnya mau nggak mau saya ngasih tahu. Oh Om Yohan, bisa saya beli sama Om Yohan, misalnya ada yang seperti itu. Saya pikir-pikir lagi, ya kenapa nggak saya juga sekalian jualan? Toh bukan saya memaksa untuk Anda membeli ke saya. Kalau memang dirasa kemahalan pun Anda bisa menawar, atau sama sekali nggak usah beli, ya kan? Yang penting Anda bayar, saya kasih barang, kan tidak ada unsur penipuan di sana. Ya kan, perkara nanti Anda setelah beli, Anda setelah membeli produk-produk yang sudah saya anjurkan atau bahkan beli dari saya, ternyata Anda di awal juga kesulitan, ya itu kan bukan salah saya juga, ya kan, bisa. Makanya saya ingatkan, sebelum saya melakukan seperti itu, Anda harus bijak-bijak, ya kan. Belum tentu apa yang saya ibaratnya sekarang ceritakan nanti saya akan melakukannya. Bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Kenapa? Karena jualan seperti ini bisa mendapatkan tambahan income, ya kan. Kalau satu orang saya sudah dapat berapa income. Kalau ada 10 orang, 100 orang, bahkan 1000 orang yang beli dari saya, bisa-bisa income saya dari jualan-jualan tadi melebihi income saya daripada budidaya kepiting yang 90 box ini. Bisa terjadi, dan itu bagaimana? Ya akan saya lakukan, ya kan, selama tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang, ada jual beli yang benar, ada tawar menawar, sepakat harga. Ternyata dari penjualan barang-barang tersebut saya mendapatkan income yang lebih besar lagi dibandingkan saya budidaya kepiting di box-box saya yang 90 ini. Bisa saja terjadi. Perkara nanti 1000 orang itu membeli dari saya dan akhirnya ada yang gagal, ada yang berhasil, atau mungkin mayoritas malah gagal. Ya, bukan saya salah juga, bukan salah saya juga kan? Iya, iya kan? Ya itulah kenapa
Saya berikan contoh sebagai saya sendiri, kenapa Anda yang mulai tergiring opininya, saya sadarkan di video saya ini. Ya kan? Mungkin kalau nanti saya juga sudah panen, sudah berhasil, ada yang saya jualan, terus ada yang mengingatkan teman Anda, ada yang mengingatkan dengan mengasih link dari video YouTube ini, ya nggak apa-apa. Supaya Anda benar-benar sadar dulu. Jangan secara dalam artian halus tidak sadar, tidak menyadari, ya kan, lama-lama tergiring, makin tergiring, akhirnya membeli. Nah, setelah membeli, Anda bingung. Saya harus ngapain dengan barang-barang yang sudah saya beli ini? Akhirnya Anda melakukan budidaya kepiting dan gagal. Anda yang rugi sendiri. Makanya bijak-bijak saya bikin video ini supaya seperti itu. Dan saya juga sudah disclaimer dalam artian belum tentu 1 atau 2 bulan atau 3 bulan lagi kalau saya sudah berhasil, saya juga mengikuti jejak-jejak orang yang sekarang saya bilang. Ya kan? Flexing. Berhasil, tanya, saya jualan. Ya kan, mendapatkan income yang mungkin jauh lebih besar daripada saya budidaya kepiting di 90 box saya ini. Tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Makanya saya membuat video ini, ya kan, menyadarkan mungkin yang opininya udah mulai tergiring, sehingga akal sehatnya atau logikanya sudah mulai berkurang, bahwasanya kalau sudah terjun di sini, siap-siap untuk, ya ini tadi, di awal-awal pasti kesulitan. Entah kesulitan di airnya atau di segala macamnya. Nanti berjalan pun akan kesulitan lagi mencari bibitnya dan menjual hasil panennya. Jadi bisnis ini bukan hobi. Bisnis ini bisa dikatakan BEP-nya atau investasinya itu kembalinya akan lama. Saya 90 box ini kalau saya hitung dengan hitungan-hitungan kasar saja, itu 2 tahun baru bisa BEP. Apalagi dengan kena berapa hari atau berapa bulan ini masih belum mulai lagi ini, ya mundur lagi bisa ya 2,5 tahun, ya kan, mungkin bisa 3 tahun bahkan. Ya harus siap, Anda harus siap mengerti bahwasanya ini tidak gampang, ini tidak mudah, ya kan. Kalau saya cuman merekayasa bisa saja, ya kan, saya masukkan kepiting besar kelihatannya panen, ya kan, saya tali, saya masukkan ke dalam box styrofoam, diberangkatkan oleh pegawai saya naik sepeda motor pergi ke restoran katanya karena ini sudah panen. Bisa saja itu saya lakukan, tetapi ya kan, itu kan namanya settingan, ya kan. Bisa saya mau lakukan itu juga bisa-bisa saja, ya kan. Ya tergantung aja tujuannya apa saya seperti itu. Tujuannya nanti kalau ada yang tanya saya jualan box, nanti kalau ada yang tanya saya jualan vitaminnya, mineralnya dan lain sebagainya, ya mungkin seperti itu tujuannya saya nanti kalau bikin. Jadi saya omong dulu di sekarang, apapun video saya nanti yang terakhir yang akan datang mungkin tentang keberhasilan itu bisa juga loh saya merekayasa. Jadi Anda harus bijak, logika Anda harus benar-benar main dalam melihat setiap video-video tentang mudahnya, gampangnya ini. Termasuk nanti video yang ke depan dari saya kalau sudah memang saya sudah panen. Antara itu beneran saya panen hasil dari keberhasilan sistemnya saya ini yang baru, ataukah cuma sekedar rekayasa dari saya mendatangkan kepiting yang banyak, seakan-akan ini full boxnya kepiting masih hidup semua. Saya syuting dalam berapa menit, setelah itu besoknya lusanya mati semua. Tidak saya bilang, bisa kan terjadi. Apakah itu menipu? Itu tidak, itu merekayasa. Karena saya tidak ada menipu, ya kan. Nah, tapi tujuan saya di dalam sana, kalau ada yang bertanya, ya kan, saya suguhkan, ini loh beli ini, saya suguhkan itu loh beli itu,
biar kayak saya 90 box isi semua kepiting besar-besar dan panen. Iya kan? Makanya bijaksana, logika harus main. Benarkah apa yang mereka katakan dengan kemudahan ini, keberhasilan ini? Bener nggak cepat dalam 15 hari itu bener-bener panen dan padat, ya kan? Kritis, bijaksana, logikanya dimainkan dan kritis. Nanti dari sana Anda bisa akhirnya menyimpulkan bahwa Anda sudah siap terjun di dunia seperti ini, atau malah sama sekali ternyata ini bukan dunia Anda. Jadi saya ingatkan kembali, ya kan, bisa saja di video-video saya mendatang itu kalau memang berhasil itu rekayasa, ya kan, atau memang benar-benaran berhasil. Jadi Anda sendiri yang bisa nanti mengkritisi, menyimpulkan, dan logika Anda bermain. Tapi kalau sudah dalam kegagalan seperti ini, ya ini jelas bukan rekayasa. Ini jelas bukan rekayasa. Siapa sih yang mau sudah install seperti ini terus berhenti lagi, dirombak total lagi? Itu mengeluarkan biaya, waktu, biaya, ya kan? Kalau seperti itu saya jamin tidak ada rekayasa. Seperti timeline di video-video saya kelihatan saya masang, saya udah running, saya sudah ada kepitingnya. Sekarang hari ini bongkar lagi, pasang baru lagi, tambahin lagi. Karena apa? Karena gagal di awal. Kalau nggak gagal, ngapain saya repot-repot seperti ini? Itulah. Saya akhiri video ini. Ini saya perlihatkan bahwasanya bak-bak filtrasi saya tambahin. Ini dengan bak plastik. Ini tong untuk vortex. Kotoran kepiting saya hintapkan di dasar, yang air yang bersih biar di atas, nanti turun di sini. Nanti videonya nyusul lah kalau udah jadi. Ini 40 box kepiting saya. Ini 50 masih belum kebongkar. Ini toren nanti juga di sini. Saya taruh lagi di awal. Bak filtrasi yang baru tetap di pojokan sana. Bak filtrasi yang lama dari pojokan sana saya pindah ke sini, menyambungkan dengan bak-bak plastik ini. Rumah-rumah bakteri ini, karang jahe, kulit kerang sebagai pH buffer, karang jahe sebagai rumah bakteri sekaligus juga pH buffer. Apa itu? Nah, ini biopolnya. Ya. Kalnosnya masih di gudang lain. Oke, saya akhirin begitu aja. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Selalu bijak, selalu berlogika, dan selalu kritis.